Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema ya anak-anak. Kita belajar kemuatan IPS. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi itu macam-macam bukan? Ada dari matahari, angin, air. Nah, salah satu manfaat dari sumber energi matahari yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah pembentukan makanan di tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memiliki manfaat, banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita. Anak-anak, tumbuhan itu merupakan sumber daya alam yang memiliki manfaat bagi kita semuanya. Tahukah anak-anak apa itu sumber daya alam? Oke, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Bisa dipahami anak-anak? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA itu dibagi menjadi dua, berdasarkan jenisnya dan juga berdasarkan sifatnya. Sekarang kita belajar yang pertama dulu. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya juga dibagi menjadi dua, yaitu SDA hayati dan SDA non-hayati. SDA hayati itu artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Kalau SDA non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, udara, air, tanah. Sumber daya alam kalau berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu SDA yang dapat diperbarui, yang artinya sumber daya alam yang ketersediaannya tidak cepat habis karena mudah terbentuk kembali. Contohnya air, angin, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan tanah. Ini adalah SDA dapat diperbarui. Berdasarkan sifat yang kedua yaitu SDA tidak dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Karena apa? Karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama anak-anak. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan juga barang-barang tambang seperti emas, besi, tembaga, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua ya, SDA dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Manusia itu memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, manusia perlu berusaha. Kegiatan tersebut dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Karena sumber daya alam tiap daerah itu berbeda-beda, maka kegiatan ekonominya juga berbeda anak-anak. Pemanfaatan sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pertanian adalah usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Kegiatan pertanian itu dibagi menjadi tiga, pertanian sawah, pertanian tegal, dan pertanian ladang. Pertanian sawah itu adalah kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan yang basah. Biasanya hasil utamanya adalah padi. Pertanian tegal itu adalah kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan kering dan tidak terlalu membutuhkan air. Hasil tanamannya biasanya adalah jagung, singkong, tebu. Ketiga, pertanian ladang.
merupakan tanah yang ditanami jenis tanaman tertentu dengan tidak diairi. Hasilnya biasanya adalah sayuran dan gandum. Pemanfaatan sumber daya alam, bidang kedua adalah bidang perkebunan. Ada perkebunan dataran tinggi dan ada perkebunan dataran rendah. Perkebunan dataran tinggi itu terdapat di daerah dataran tinggi. Hasil perkebunannya biasanya ada teh, cengkeh, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kalau perkebunan dataran rendah biasanya terdapat di dataran rendah dan hasil perkebunannya contohnya adalah seperti ada di gambar, adalah kelapa sawit. Pemanfaatan sumber daya alam selanjutnya yaitu ada pada bidang perikanan anak-anak. Usaha perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, perikanan laut dan juga perikanan darat. Perikanan laut dilakukan oleh masyarakat di pesisir pantai. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Biasanya perikanan ini menghasilkan cakalang, kerapu, tongkol, cumi-cumi, tuna, dan lain sebagainya yang berasal dari laut. Kalau perikanan darat adalah usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di darat. Perikanan darat itu dilakukan di empang, sungai, danau, rawa, kolam, dan tambak. Hasil perikanan darat antara lain ada gurame, lele, bandeng, gabus, udang, koi, dan lain-lain. Selanjutnya, pemanfaatan SDA di bidang peternakan, yaitu peternakan adalah usaha memelihara dan mengembangbiakkan hewan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual. Hewan ternak itu dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu hewan ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Kalau ternak besar itu hewan biasanya sapi, kerbau, kuda. Kalau ternak kecil biasanya kambing, kelinci, dan ternak unggas itu ada ayam, bebek, itik, angsa. Silahkan anak-anak pelajari kembali materi sumber daya alam di subtema 1 ini dengan membaca dan menandai materi penting menurut anak-anak di LKS dan buku paket halamannya ada di sini. Setelah itu silahkan menjawab latihan soal di buku paket halaman 20. Di situ ada 5 soal, tetapi yang dikerjakan cukup nomor 1, 2, dan 3 saja. Boleh langsung di buku paket atau di buku tulis. Kerjakan secara lengkap. Nomor 3 ini, sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Maksudnya adalah masing-masing 3 contoh. SDA yang dapat diperbarui 3, yang tidak dapat diperbarui juga 3. Kalau kurang dari itu atau tidak sesuai dengan penjelasan Bu Rima, berarti nilainya kurang maksimal. Bisa dibuka kembali video awal atau bisa melihat materi yang ada di buku. Cukup sekian ya anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.